yang pakai. Oke. Siap. Oh, mantap. Mantap. Merdeka! 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 Udah kumpul per koordinator kan, Teh? Koordinatornya udah dipastikan ya? Wait. Mantap banget. Nanti akan ada simbolis yang akan disimboliskan dengan pemakaian koordinatornya yang akan masuk ke ruang Karena kami merasa bahwa semangat Mawar Putih, semangat yang pakai. Siap. Oh, mantap. Mantap. Merdeka! 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 Ada sudah ini? Ada berapa di situ? Oh iya. Maju bang. Ada kalau enggak ada. Lagi tangan 1, 2. Video lagi ya. Maju bang. Ada kalau enggak ada. Nah, masuk masker di sini. Selamat Valentine, sama-sama. Waduh. Siap. Oke. Makasih ya. Jaga perbedaan karena kita pada situasi politik saat ini. Karena namanya partai itu dinamis. Mungkin pada saat waktu mendaftar dulu, kami merasa bahwa PSI adalah wadah kami bersama. Bisa di perjalanan waktu, melihat situasi politik sekarang, kami melihat bahwa PDIP menjadi rumah kita bersama, menjadi rumah impian kita bersama. Walaupun apa yang terjadi, masalah ideologi, masalah idealisme tidak bisa ditutupi oleh apapun. Oleh karena itu kami semua bergabung kepada partai PDIP. Ada berapa banyak Pak anggota PSI? Saat ini yang hadir sekitar 150 kader, tapi masih ada yang belum bisa hadir. Mungkin untuk administrasi akan menyusul berikutnya, karena kita juga berbenturan dengan hari kerja. Untuk ke depan mungkin nanti akan beberapa pengurus, beberapa mantan caleg yang akan terjun ke sini untuk membantu ke sini. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kalau kita melihat bagaimana perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi sampai detik ini atau sampai sekarang, teman-teman, masih juga timbul pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan apa yang timbul, teman-teman? Yaitu pertanyaan, kapankah kasus ini bisa selesai? Kapan diungkap kebenaran ijazah Pak Jokowi asli atau tidak? Ya, karena walaupun Polda Metro Jaya katanya sudah menunjukkan ijazah Pak Jokowi kepada Rosyuro CS, teman-teman, maka itu tidak memberikan jaminan bahwa Rosyuro CS ini ya tidak terus-terusan ya melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi. Ya, justru karena mereka katanya telah melihat ijazah Pak Jokowi yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya, maka mereka menemukan temuan-temuan baru di sana, kejanggalan katanya, dan menambah keyakinan mereka bagaimana penelitian mereka ya selama ini, ya apakah itu asli atau tidak.
kejanggalan apa yang salah satunya ditemukan oleh Rosario? Ya tentu salah satunya mengenai foto, kemudian ya mengenai emboss, ya kemudian yang baru ini kan ya sedang heboh mengenai hologram dan lain sebagainya. Ya, maka di situ makin bermunculan satu keyakinan bahwa ini ijazah ini diragukan. Ya, apalagi kalau secara kasat mata ya banyak yang menilai bagaimana dengan foto ijazah Pak Jokowi, ya foto di ijazah, pas fotonya di ijazah dengan ketika foto Pak Jokowi masih muda, ya katanya sangat jauh beda sekali. Ya, dan Pak Jokowi juga tidak pernah terlihat untuk memakai kacamata, ya, dan ternyata karena di foto ijazahnya itu, di foto pas foto ijazahnya pakai kacamata, maka ini masih ya belum pasti apakah memang dulunya Pak Jokowi masa kuliah memakai kacamata atau tidak. Tapi ketika Pak Jokowi menjabat, teman-teman, ya baik itu di wali kota Solo, ya kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian juga ketika menjadi presiden, maka tidak pernah terlihat bahwa Pak Jokowi itu memakai kacamata. Nah, ini masih ditelusuri lagi ya bagaimana dengan hal itu, walaupun ya dari UGM telah memberikan klarifikasi, telah memberikan pernyataan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dan bahkan ya kata Profesor Dr. Ova Emilia mengatakan bahwa ya memiliki bukti-bukti ya akademis ya untuk menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Ya tentu mereka mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, teman-teman, ya para tersangka Rosario CS ya masih bebas kemana saja ya di Indonesia ini, di keluar kota, hanya saja ke luar negeri masih belum bebas ya. Ya, dan tentu ya pihak kepolisian punya alasan tertentu kenapa mereka tidak ditahan, teman-teman, walaupun sudah jadi tersangka. Ya mungkin ya salah satunya karena banyak para pakar menilai dan memberikan komentar mengenai kasus ini. Ya salah satunya ya Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa ya proses hukumnya harusnya baru ada yang jadi tersangka itu kalau misalnya ijazah ini sudah dibuktikan ya ke pengadilan, ya sudah dibuktikan asli atau tidak. Ya baru misalnya asli, maka tentu Rosario CS ya akan mempertanggungjawabkan dari penelitian mereka ya, dan baru ada namanya pasal-pasal pencemaran nama baik kata Mahfud MD. Tapi ketika misalnya ya sesuai yang mereka tuduh ya sesuai mereka teliti, maka tentu mereka tidak bisa jadi tersangka. Makanya harusnya kata Pak Mahfud MD bahwa harusnya itu ini dibuktikan dulu di pengadilan dan dibawa ke pengadilan dulu baru ada yang jadi tersangka. Tapi karena Rosario CS ini sudah terjerat mengenai pencemaran nama baik ya, jadi ya mereka sekarang sudah jadi tersangka. Nah, jumlah orang yang tersangka yang baru pertama diumumkan oleh Polda Metro Jaya ada 8 tersangka, teman-teman. Ya, dibagi ke dalam 2 klaster. Yang klaster pertama itu ya ada 5 orang, dan klaster kedua ada 3 orang. Nah, klaster pertama ini sekarang sudah berkurang. Ya, tinggal tersangkanya tinggal 3 orang lagi, karena 2 orang sudah damai dengan Pak Jokowi, sudah mengajukan restoratif justice, dan bahkan kita tahu Damai Hari Lubis dan Eki Sujana sudah bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Nah, sehingga
mereka bertemu dengan Pak Jokowi dan mereka juga telah mengajukan restoratif justice, maka status tersangka mereka dihentikan atau dicabut ya melalui surat SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, sehingga Egy Sujana dan Damai Hariludis adalah mantan tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, sehingga yang masih menjadi tersangkanya adalah tinggal di klaster pertama itu tinggal 3 orang lagi. Nah, yang menjadi pertanyaannya apakah nantinya semuanya ini akan sama seperti Egy Sujana dan Damai Hariludis, ya? Apakah sama mereka nantinya mengikuti jejak Egy Sujana dan Damai Hariludis yang ujung-ujungnya mereka berdamai dengan Pak Jokowi dan mengajukan restoratif justice. Nah, itu masih pertanyaan teman-teman, karena ya walaupun mereka memberikan statement bahwa ya mereka tetap berjuang untuk mengungkap ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, tapi ya bisa saja ya di tengah jalan juga ya berubah, ya makanya kita tidak bisa memberikan kepastian sekarang. Ya hanya yang menjawab itu hanyalah waktu, ya waktu yang menjawab bahwa mereka tetap berjuang untuk mengungkap ijazah Pak Jokowi atau malah mereka melakukan ya mengajukan restoratif justice sehingga mereka tidak jadi tersangka lagi. Nah, kalau semuanya seperti itu berarti tidak ada pembuktian ijazah Pak Jokowi tentunya. Nah, ini yang dikhawatirkan bahwa ya tentu kalau itu semua terjadi maka ya bisa saja ke depan ada lagi ya diangkat lagi isu ini mengenai ijazah Pak Jokowi palsu dan lain sebagainya, karena kan sudah pernah ada orang yang dipenjara tapi ya karena ijazah Pak Jokowi belum juga dibuktikan, maka ya mereka ya tetap mempermasalahkan, ya ada saja pihak yang mempermasalahkan. Makanya sangat penting sekali ya harusnya ijazah Pak Jokowi ini harus dibuktikan sehingga ya tidak ada ke depan yang mempermasalahkan lagi ijazah Pak Jokowi, ya sehingga semuanya terang-terang. Dan tentu yang kita harapkan adalah kejujuran, keterbukaan, dan penegakan hukum yang benar.